Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar pada analisis data deret waktu. Materi ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui karena merupakan dasar, atau dari situlah kita akan mengetahui beberapa karakteristik dari beberapa model, sehingga kalau kita memiliki data, kemudian memiliki karakteristik dari model tersebut, maka kita akan memilih model yang bersesuaian. Pada video ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah kita review dulu tentang nilai harapan. Kemudian kita akan membahas tentang rata-rata, autokovarian, dan autokorelasi. Dan terakhir kita akan membahas stasionaritas yang merupakan dasar dari pemodelan data time series. Yang pertama kita bahas dulu tentang review nilai harapan. Definisi nilai harapan yang pertama, nilai harapan dari X atau dilambangkan juga dengan mu X didapatkan dari integral X fx dx. Nah, di sini kita hanya akan membahas variabel yang kontinu, sehingga kita hanya menggunakan rumus yang pakai integral, sedangkan yang pakai sigma itu tidak kita pakai, karena untuk yang sigma itu adalah untuk variabel diskrit, sedangkan yang dibahas di sini adalah variabel yang kontinu. Kemudian nilai harapan XY itu bisa juga dilambangkan dengan mu XY. Ini didapatkan dari integral ganda XY kali fxy dx dy. Oke, selanjutnya sifat-sifat nilai harapan. Misalkan kita punya X dan Y adalah variabel acak, kemudian A, B, C, dan D itu adalah konstanta, maka sifat-sifat nilai harapan diantaranya yang pertama adalah nilai harapan AX plus BY plus C itu sama dengan A kali nilai harapan X ditambah B kali nilai harapan Y ditambah dengan C. Nah, jika X dan Y saling bebas, maka nilai harapan XY itu sama dengan nilai harapan X dikalikan dengan nilai harapan Y. Berikutnya adalah definisi varians. Varians dari X itu diperoleh dari rumus nilai harapan X dikurangi dengan mu X kuadrat, atau rumus hitungnya adalah nilai harapan X kuadrat dikurangi dengan mu X kuadrat. Sifat-sifat varians. Yang pertama, var A plus BX sama dengan B kuadrat kali var X. Kemudian var AX plus BY itu sama dengan A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y ditambah 2AB kovarian X dan Y. Jika X dan Y saling bebas, maka var AX plus BY itu sama dengan A kuadrat var X ditambah B kuadrat var Y. Sedangkan unsur 2AB kovarian XY ini hilang atau 0 karena kovarians XY itu menjadi 0 ketika X dan Y saling bebas. Kemudian kovarians. Definisi dari kovarians. Kovarian XY didefinisikan sebagai nilai harapan X dikurangi mu X dikalikan dengan Y dikurangi mu Y. Rumus hitungnya didapatkan dari kovarian XY sama dengan nilai harapan XY dikurangi mu X kali mu Y. Kemudian kovarians dari A plus BX dan C plus DY ini sama dengan kovarian AC, jadi masing-masing suku itu kita kalikan kovarian AC ditambah kovarian A dan DY, kemudian kovarian BX dan C ditambah dengan kovarian BX dan DY. Nah, kemudian kovarian AC ini 0 nilainya. Kemudian kovarian A dan DY juga 0, kovarian BX dan C juga 0 karena kovarians dengan atau berkaitan dengan konstanta.
Jadi yang tersisa hanyalah BD kovarian XY. Jadi kovarian A plus BX dan C plus DY itu sama dengan BD kovarian X dan Y. Kovarian X dan X itu sama dengan varian X. Kemudian kovarian XY bisa juga dituliskan sebagai kovarian YX. Jadi dibolak-balik sama saja, nggak masalah. Berikutnya adalah korelasi. Definisi korelasi. Korelasi dilambangkan dengan rho. Rho XY itu adalah kovarian XY dibagi dengan akar var X kali var Y. Dilambangkan dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kali sigma Y. Sifat korelasi. Korelasi XY bernilai antara min 1 sampai dengan 1, tidak pernah kurang dari min 1 dan tidak pernah lebih dari 1. Semakin dekat dengan min 1 atau semakin dekat dengan 1, maka menunjukkan bahwa korelasinya tinggi, sedangkan semakin dekat dengan 0 menunjukkan bahwa korelasinya semakin kecil. Jika X dan Y saling bebas, maka nilai rho XY adalah 0. Korelasi A plus BX dan C plus DY ini diperoleh dari sin B kali D kali korelasi XY. Di sini sin BD itu bernilai 1 jika B kali D bernilai lebih dari 0. Dan sin BD bernilai 0 ketika B kali D itu bernilai 0 dan sin BD bernilai min 1 ketika BD kurang dari 0. Nah, deret waktu YT bersifat univariat, maka kovarian dan korelasi dibentuk dari dirinya sendiri. YT dengan beda waktu atau lag tertentu, katakanlah K, dinamakan YT minus K. Kovarian atau korelasi antara YT dengan YT minus K disebut autokovarian atau autokorelasi. Jadi kovarian antara YT dengan dirinya sendiri dengan beda waktu. Demikian juga kalau autokorelasi itu adalah korelasi antara YT dengan dirinya sendiri tapi beda waktu. Ini adalah contoh. Misalkan kita punya data deret waktu sebanyak 10 periode ya. Jadi T-nya bergerak dari 1 sampai 10. YT-nya bernilai mulai dari 40,59 dan seterusnya. Jadi 40,59 itu adalah Y1, 44,12 itu adalah Y2 dan seterusnya. Maka YT-1, katakanlah ketika T sama dengan 2, maka YT-1 itu sama dengan Y1. Jadi ketika T sama dengan 2, YT-1 bernilai 40,59. Kemudian untuk YT-2, misalkan pada waktu T sama dengan 3, maka YT-2 itu sama dengan Y1 ya, karena T sama dengan 3, YT-2 sama dengan Y3-1 atau sama dengan Y1, jadi sama dengan 40,59. Nah, kemudian jika kita lihat pada YT-3, pada T sama dengan 4, pada kolom T sama dengan 4, maka YT-3 itu sama dengan Y4-1 atau Y1. Maaf, Y4-3 atau Y1, yaitu sebesar 40,59. Jadi untuk yang baris selanjutnya diperoleh dengan cara yang sama. Oke, time series dan stochastic process. Proses stokastik didefinisikan sebagai barisan variabel acak, yaitu YT dengan T-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Nah, jika T ada di domain waktu, maka barisan variabel acak tersebut disebut sebagai
deret waktu atau time series. Oke, kita masuk ke rata-rata, autokovarian dan autokorelasi. Nah, ini kita pelajari dulu, nanti ketika kita sudah masuk ke model tertentu, nah kita akan mencari juga pada setiap model itu rata-rata, autokovarian dan autokorelasi. Jadi rata-rata, autokovarian dan autokorelasi ini akan menggambarkan atau memberikan karakteristik dari setiap model. Oke, yang pertama adalah rata-rata. Untuk proses stokastik YT dengan T adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 dan seterusnya, fungsi min didefinisikan sebagai mu T sama dengan nilai harapan dari YT. Untuk T-nya 0, plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya. Mu T ini adalah nilai harapan proses pada waktu T. Jadi secara umum mu T itu dapat berbeda pada setiap titik waktu T. Varians. Fungsi varians ini dilambangkan dengan gamma 0. Didefinisikan sebagai gamma 0 itu juga bisa dituliskan sebagai gamma T, T, di mana gamma 0 atau fungsi varians ini diperoleh dari nilai harapan YT dikurangi mu T kali nilai harapan dikalikan YT minus mu T. Untuk T sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 dan seterusnya. Sifat varians. Jika C1, C2 sampai Cm dan D1, D2 sampai Dn itu adalah suatu konstanta, kemudian T1, T2 sampai Tm dan S1, S2 dan seterusnya sampai Sn itu adalah titik waktu, maka varian dari sigma CI-YTI dengan I-nya 1 sampai N itu sama dengan sigma CI kuadrat var YTI untuk I-nya 1 sampai N ditambah dengan 2 kali sigma yang pertama I-nya 2 sampai N dan C-nya 1 sampai I-1. CI kali CJ kovarian YTI dan YTJ. Autokovarian. Fungsi autokovarian dilambangkan dengan gamma TS. Gamma TS ini adalah ukuran keeratan hubungan linier antara deret waktu YT dengan dirinya sendiri di waktu yang berbeda, yaitu YT minus K, dan didefinisikan sebagai gamma TS itu adalah kovarian YT dan YS. Jadi TS di depan yang melekat pada gamma itu menunjukkan waktu, menunjukkan YT dan YS. Di sini T dan S itu bisa bernilai 0, plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya. Nah, di mana kovarian YT dan YS itu diperoleh atau didefinisikan dari nilai harapan YT minus mu T kali YS minus mu S, atau nanti rumus hitungnya itu bisa didapatkan dari nilai harapan YT YS dikurangi mu T kali mu S. Kovarian YT-YS yang didefinisikan sebagai nilai harapan YT min mu T kali YS min mu S. Ini kemudian yang di dalam nilai harapan itu kita kalikan dulu, sehingga kita peroleh nilai harapan YT-YS dikurangi YT mu S dikurangi mu T YS ditambah mu T mu S. Kemudian pada setiap suku itu nilai harapannya kita bisa pisahkan, jadi masing-masing kita beri nilai harapan. Jadi didapatkan nilai harapan YT-YS dikurangi nilai harapan YT mu S dikurangi nilai harapan mu T YS ditambah nilai harapan mu T mu S. Nah, mu T dan mu S dalam hal ini adalah suatu konstanta, sehingga
bisa kita keluarkan dari nilai harapan, sehingga didapatkan nilai harapan YT/YS dikurangi mu S nilai harapan YT dikurangi mu T kali nilai harapan YS ditambah dengan mu T mu S. Nah, kemudian nilai harapan YT itu adalah mu T, nilai harapan YS itu adalah mu S, sehingga diperoleh nilai harapan YT/YS minus mu S mu T dikurangi mu T mu S ditambah dengan mu T mu S. Nah, ada satu mu T mu S dan ada satu minus mu T mu S, sehingga bisa dihilangkan. Sehingga tinggal nilai harapan YT/YS dikurangi mu T mu S. Ini adalah rumus hitung dari kovarian YT/YS. Berikutnya adalah sifat-sifat kovarian. Jika C1, C2 sampai Cm dan D1, D2 sampai Dn itu adalah suatu konstanta, kemudian T1, T2 sampai Tm dan S1, S2 sampai Sn itu adalah titik waktu, maka kovarian dari sigma CI/YTI dengan I1 sampai M dan sigma DJ/YSJ dengan J sama dengan 1 sampai N itu diperoleh sigma I1 sampai M, sigma J1 sampai N, CI kali DJ kovarian YTI dan YSJ. Berikutnya adalah autokorelasi atau autocorrelation function dan biasanya disebut sebagai atau disingkat sebagai ACF. Fungsi autokorelasi atau autocorrelation function dilambangkan dengan rho TS. Dinyatakan sebagai rho TS adalah korelasi antara YT dan YS untuk T dan S bernilai 0, plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya, di mana korelasi YT/YS itu diperoleh dari kovarian YT dan YS dibagi dengan akar var YT var YS, atau dilambangkan dengan gamma TS dibagi dengan akar gamma TT dan gamma dikalikan dengan gamma SS. Nah, kovarian dan korelasi ini sebenarnya adalah sama-sama ukuran kebergantungan secara linier antara variabel acak. Tetapi korelasi ini tidak memiliki satuan sehingga lebih mudah dalam interpretasinya. Sifat-sifat penting pada kovarian dan korelasi. Jadi gamma TT atau var YT, maka rho TT itu sama dengan 1. Nah, kemudian karena gamma TS itu sama dengan gamma ST, maka rho TS juga sama dengan rho ST. Dan karena gamma TS dalam tanda mutlak itu kurang dari atau sama dengan akar gamma TT dan gamma SS, maka rho TS dalam tanda mutlak itu selalu kurang dari atau sama dengan 1. Berikutnya adalah autokorelasi parsial. Autokorelasi parsial atau sering juga atau disingkat sebagai PACF, yaitu partial autocorrelation function. Autokorelasi parsial itu dilambangkan dengan VKK, merupakan korelasi antara YT dengan YT plus K setelah hubungan linear antara YT dengan YT plus 1, YT plus 2 sampai YT plus K-1 itu dihilangkan. Jadi bisa kita tuliskan VKK itu adalah korelasi antara YT dan YT plus K dengan syarat YT plus 1, YT plus 2 dan seterusnya sampai YT plus K-1. Autokorelasi parsial ini dapat diturunkan dari persamaan regresi berikut, yaitu YT plus K sama dengan VK1 YT plus K-1 ditambah VK2 kali YT plus K-2 dan seterusnya
sampai ditambah dengan VKK YT plus ET plus K. Nah, kemudian kedua sisi ini dikalikan dengan YT plus K min J, kemudian masing-masing kedua sisi itu dihitung nilai harapannya, maka akan diperoleh gamma J. Gamma itu adalah covariance. Gamma J sama dengan VK1 gamma J min 1 ditambah VK2 gamma J min 2 dan seterusnya sampai VKK gamma J minus K. Kemudian kedua sisi kita bagi dengan gamma 0 sehingga akan diperoleh rho J sama dengan VK1 rho J min 1 ditambah VK2 rho J min 2 sampai VKK rho J minus K. Oke, dari persamaan ini kemudian untuk J1, 2 sampai K maka akan membentuk sistem persamaan linear. Jadi nilai J1, 2 sampai K itu kita masukkan pada persamaan rho J di baris yang pertama. Ya, jadi rho 1 untuk saat J-nya sama dengan 1 itu menjadi rho 1 sama dengan VK1 rho 0 ditambah VK2 rho 1 dan seterusnya sampai VKK rho K min 1. Kemudian ketika J sama dengan 2 maka persamaan tadi menjadi rho 2 sama dengan VK1 rho 1 ditambah VK2 rho 0 dan seterusnya sampai VKK rho K min 2. Demikian seterusnya sampai ketika J sama dengan K maka diperoleh persamaan rho K sama dengan VK1 rho K min 1 ditambah VK2 rho K min 2 ditambah dan seterusnya sampai VKK rho 0. Nah, sistem persamaan linear inilah yang akan kita manfaatkan untuk mendapatkan VKK. Nah, autokorelasi parsial VKK dihitung dari sistem persamaan linear tersebut menggunakan metode Cramer. Oke, dari ini sistem persamaan linear yang kita gunakan untuk mendapatkan VKK. Oke, yang pertama kita gunakan K1. Untuk K1 maka diperlukan satu persamaan pertama saja dan hanya satu suku yang kita pakai. Jadi rho 1 sama dengan V11 rho 0, di mana rho 0 itu bernilai 1 sehingga rho 1 sama dengan V11. Jadi kalau kita mau cari V11 itu sama dengan rho 1. Jadi dalam hal ini yang mau kita cari itu adalah V-nya, bukan rho. Rho itu kita peroleh dari sampel, ya bisa kita hitung dari sampel, kemudian kita cari V-nya, V11. Oke. Kemudian ketika K sama dengan 2, jadi tetap kita menggunakan sistem persamaan linear yang telah ditemukan. Ya, untuk K sama dengan 2 diperlukan 2 persamaan dan 2 suku. Jadi ada rho 1 sama dengan, jadi yang ada nilainya K itu K-nya diganti dengan 2, disubstitusi dengan 2. Jadi rho 1 sama dengan V21 rho 0 ditambah dengan V22 rho 1. Nah, rho 0 itu nilainya 1, jadi tinggal V21 ditambah V22 rho 1. Rho 2 sama dengan V21 rho 1 ditambah V22 rho 0. Nah, rho 0 juga 1, jadi didapatkan V21 rho 1 ditambah V22. Jadi yang kita mau cari adalah V22. Nah, kita gunakan metode Cramer. Jadi di sini rho itu nanti akan bernilai atau ada nilainya, ada angkanya. Jadi kita mencari V22.
V22 diperoleh dari determinan matriks row 0, row 1, row 1, row 2 dibagi dengan determinan matriks row 0, row 1, row 1, row 0. Kemudian row 0-nya kita ganti dengan nilai 1. Maka kalau kita cari determinannya, kita dapatkan V22 itu adalah row 2 dikurangi dengan row 1 kuadrat dibagi dengan 1 dikurangi row 1 kuadrat. Oke, masih menggunakan sistem persamaan linier ini. Untuk K sama dengan 3, maka diperlukan 3 persamaan dan 3 suku. Ya, jadi kita mulai K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Kita substitusikan di sistem persamaan linier yang di atas ya. Jadi row 1 sama dengan V31 row 0 ditambah V32 row 1 ditambah V33 row 2. Kemudian row 2 sama dengan V31 row 1 ditambah V32 row 0 ditambah V33 row 1. Row 3 sama dengan V31 row 2 ditambah V32 row 1 ditambah V33 row 0. Selanjutnya untuk K sama dengan 3, ini kita tetap memakai sistem persamaan linier yang di atas. Ketika K sama dengan 3, maka kita memerlukan 3 persamaan dan 3 suku. Jadi kita dapatkan untuk K sama dengan 1 didapatkan row 1 sama dengan V31 row 0 ditambah V32 row 1 ditambah V33 row 2. Kemudian K sama dengan 2, maka didapatkan row 2 sama dengan V31 row 1 ditambah V32 row 0 ditambah V33 row 1. Kemudian K sama dengan 3, jadi didapatkan row 3 sama dengan V31 row 2 ditambah V32 row 1 ditambah V33 row 0. Nah, kemudian yang mau kita cari adalah V33. Jadi nanti row 0, row 1, row 2, row 3 ini kita duga dari sampel, kita hitung dari sampel. V33 kita peroleh dari metode Cramer, yaitu dari determinan matriks row 0, row 1, row 1, row 1, row 0, row 2, row 2, row 1, row 3 dibagi dengan determinan matriks row 0, row 1, row 2, row 1, row 0, row 1, dan row 2, row 1, row 0. Kemudian yang row 0 itu kita ganti dengan 1. Maka V33 didapatkan dari row 3 dikurangi row 1, row 2 kali row 2 dikurangi row 2 ditambah row 1 pangkat 3 dikurangi row 1 pangkat 2 kali row 3 dibagi dengan 1 dikurangi row 2 kuadrat dikurangi 2 row 1 kuadrat kali 1 min row 2. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.